Saya sambil record juga. Oke. Nah, saya lanjutkan. Bapak lanjutkan. Tadi kita apa itu VLAN, kemudian keuntungannya, dan bagaimana dapat membatasi broadcast. Membatasi broadcast itu adalah permintaan. Membatasi permintaan jaringan yang untuk kita sebarkan. Kemudian menjelaskan bagaimana router, kita belajar router sekarang, digunakan untuk mengatur komunikasi antar VLAN, tipe-tipe VLAN-nya juga. Nah, apa itu VLAN? Tadi sudah sedikit Bapak jelaskan, itu Virtual Local Area Network. Nah, digunakan untuk segmentasi. Segmentasi itu menyortir berdasarkan pada broadcast domainnya. Contohnya di gambar, anak-anakku semuanya, coba perhatikan deh. Kalau di gambar yang sebelah kanan dan kiri itu terjadi perbedaan. Nah, perbedaan itu antara tradisional LAN segmentation, kemudian LAN segmentation. Di sini ada 4 komputer, 4 berarti ya, 4 komputer, kemudian di VLAN segmentasi ada 3 komputer. Kemudian dihubungkan di sini adalah router. Kemudian router di sini ada switch. Nah, nanti akan kita gambar sederhana seperti ini anak-anak semuanya. Pakai menggunakan Cisco paket tracer di sini. Mungkin tidak terlalu jelas ya. Kalau HP kalian tidak terlalu jelas, bisa di landscape ya, biar gambarnya sedikit jelas. Kemudian tujuan penerapan VLAN itu adalah untuk mengurangi terjadinya collision. Collision itu apa? Collision itu berkaitan dengan permintaan dari komputer yang bertabrakan dan mempermudah manajemen network atau security-nya. Saya contohkan seperti ini deh. Coba saya akan perkenalkan dulu softwarenya anak-anakku semuanya. Software yang digunakan. Software yang digunakan itu adalah Cisco Packet Tracer. Oke, kelihatan anak-anakku semuanya? Oke. Nah, ini adalah modulnya. Nanti softwarenya adalah Cisco Packet Tracer. Gambarnya seperti ini, Cisco Packet Tracer. Nah, ini tampilannya. Dan lain sebagainya. Nah, nanti silahkan silahkan nanti bisa dipertanyakan kalau terjadi bingung berkaitan dengan penggunaan Cisco Packet Tracer. Oke, sambil ini login dulu ya. Oke, karena berkaitan dengan tidak semua anak-anakku punya laptop, kemudian bisa praktek juga. Nanti di pertemuan kedua, saya akan coba membuatkan topografi atau bentuk-bentuk jaringan yang secara sederhana ya. Secara sederhana nanti coba sambil menunggu softwarenya terbuka. Anak-anakku semuanya saya stop screen dulu. Oke, stop screen dulu. Saya akan putarkan sebuah animasi berkaitan dengan VLAN. VLAN, Virtual Local Area Network. Jadi paling kita 3 bulan kita cukup membahas VLAN. Sambil kita praktek ya, anak-anakku semuanya. Oke, nah. Nah, bentuknya seperti ini anak-anakku semuanya. Bisa kelihatan ya? Nah, ini adalah software Cisco Packet Tracer. Saya perkenalkan dulu deh. Di sini ada menu bar di sini, nanti banyak fungsinya. Nggak mungkin saya jelaskan satu-satu ya. Nanti kita akan coba langsung pada case-nya atau kasusnya. Kemudian di bawahnya ada toolbar. Toolbar itu berkaitan dengan fungsi-fungsi yang dasar-dasar yang biasa kita gunakan. Kemudian device-nya di mana, Pak? Nah, keuntungannya dari Cisco Packet Tracer ini adalah ketika kita mau menyambungkan jaringan, kita tidak perlu butuh beli komputer, tidak butuh beli kabelan, tidak butuh beli switch hub, kemudian database kita tidak perlu kan.
Kita hanya punya gambaran dasar untuk membuat sebuah jaringan sederhana. Misalkan anak-anakku semuanya, kalian akan membuat jaringan yang sederhana, jaringan lokal, kemudian ada 5 PC, ya cari aja. Di sini ada sebuah PC, nah di sini ada laptop, PC, server, dan lain sebagainya. Misalkan device kalian berupa laptop, ya klik di sini, kasih laptop. Nah, kemudian kalau PC, ya klik PC, kemudian baru kita akan sambungan bagaimana laptop sama PC tersambung. Menggunakan apa? Menggunakan tipe kabel yang kalian pelajari, yaitu kabel LAN, atau pilih kabel yang lainnya. Tapi biasanya digunakan LAN. Mesti kalian juga ingat, LAN dibedakan menjadi 2, yaitu strike dan crossover. Nah, penyambungannya bagaimana, urutan warnanya nanti kalian juga bisa pelajari juga, anak-anakku semuanya. Oke, ini akan minggu depan kita akan pelajari, tapi pengalaman dasarnya sudah saya sampaikan, anak-anakku semuanya. Fokus kita pada pertemuan hari ini adalah pemahaman kalian tentang VLAN. Saya akan putarkan sebuah video, anak-anakku semuanya, berkaitan dengan VLAN. Ini berbahasa Inggris ya, nanti coba kalau kalian susah memahami, kalian cukup lihat virtualnya saja, gambarnya saja. Gitu ya, prosesnya bagaimana. VLAN itu seperti apa sih, Pak? Nah, gitu ya. Oke, saya stop screen dulu. Saya akan putarkan virtual local area network. Oke. Nah, coba. Oke, mungkin yang pertemuan yang login awal mesti tahu ya. Tadi ada suara-suara yang berbahasa Inggris, kemudian dengar dari ponsel kalian. Nah, itu tadi saya share berkaitan dengan cara memahami VLAN yang secara sederhana. Oke, apakah sudah terlihat anak-anakku semuanya? Oke. Share, volumenya saya lupa checklist. Oke. Local area network. A VLAN is a local area network. Sudah dengar ya? Saya ulangi deh. VLAN. Ada yang sudah dengar? Adam bisa? Lina bisa? Bisa, Pak. Oke, good. Ini saya putarkan kurang lebih cuma 4 menit ya. 4 menit. Setelah ini pahami virtualnya saja anak-anak semuanya. Gitu ya. Oke, selamat menyaksikan. VLAN stands for Virtual Local Area Network. A VLAN is a local area network where the computers, servers, and other VLAN stands for Virtual Local servers and other network devices are logically connected regardless. VLAN stands for Virtual Local Area Network. A VLAN is a local area network where the computers, servers, and other network devices are logically connected regardless of their physical location. So even if these devices are scattered in different places, it wouldn't matter, because a VLAN can logically group them into separate virtual networks. And the purpose of a VLAN is for improved security, traffic management, and to make a network simpler. So as an example, let's say you have a 3-story office building, and in this building. Oke, saya jelaskan di sini deh. Nah, gini anak-anak semuanya, gambarnya bisa terlihat ya. Nah, kalau di sini ini adalah kaitannya dengan komputer-komputer, ada banyak komputer. Logika sederhananya, misalkan di lab kita ada banyak komputer. Kemudian akan tersambung menggunakan sebuah alat namanya router. Kalau misalkan sebelum router biasanya ada switch di situ, membangun sebuah jaringan sederhana. Nah, ada peralatan-peralatan yang mungkin kalian bisa temui ketika kalian membangun sebuah virtual local area network atau local area network.
you have computers Saya that lanjutkan. belong to certain departments that are mixed in with computers that belong to other departments on the same floor. So the red computers represents the accounting department, the blue computers represent the shipping department, and the green computers represent the support department. Now, as you can see, all these computers from these different departments are all connected to a switch. So they are all on one segment on a local area network or LAN. So all the network broadcast traffic are mixed in with other departments. So the departments are all seeing each other's network traffic. Now suppose, as a network administrator, you wanted to separate the network broadcast traffic from these departments from each other, so that the accounting department doesn't see any traffic from support, support doesn't see any traffic from shipping, and so on. Now, one way to solve this is to physically move the computers that belong to the same department and put them together, such as putting them on the same floor and deploying extra network hardware and cabling. But that could be a hassle and unnecessary work. Saya jelaskan di sini. But there Kalau is yang an bertanda easier way to biru accomplish itu arus this, koneksinya, and that is by arus creating perpindahan VLANs. datanya. By using VLANs Pindah on a datanya. VLAN-capable switch, you can logically create several virtual networks to separate network broadcast traffic. So in this case, we're going to create 3 VLANs for the 3 different departments. So we're going to create a VLAN for the accounting department, Oke, ini tersambungkan. another Itu VLAN for the koneksinya. support Tergantung department, bagaimana kalian membangunnya. and we'll create one for the shipping Bentuknya department. seperti apa, anak-anak semua. So now, as the VLANs are implemented, the traffic between the 3 departments are isolated, so they won't see any traffic created from the other departments. They will only see their own network traffic, even though all the computers from the different departments share the same cabling and switch.